Berkatalah kepada dirimu sendiri, aku ini orang tidak baik. Maka pekerjaanku yang terpenting adalah membuat kebaikan. Apa sebabnya? Mergo aku iki wong ora apik. Ngerti ya? Maka pekerjaan saya adalah bikin kebaikan. Saya ini orang yang tidak murni, maka saya akan berjuang untuk memurnikan diri saya. Saya ini orang yang jahat, maka pekerjaan saya adalah menghindari kejahatan sebisa mungkin supaya saya tidak semakin jahat. Ngono lho, Rek. Ngerti maksudnya ya? Itu pedomannya lebih bagus. Ora kok njuk alim banget kaya orang duwe jahat-jahat atau sidik-sidik ngono kae. Itu bahaya kalau Anda merasa sudah beres alim. Khusyuk itu bahaya. Itu sebab Anda tidak akan terdorong untuk menciptakan kekhusyukan dan kebaikan. Seorang supir truk di daerah Aljazair ditumpangi oleh seorang wartawan Amerika yang akan meliput sebuah peperangan di sebuah negara Afrika. Karena sudah ketinggalan sama teman-temannya, dia dapatnya truk itu aja. Baru berapa kilo udah meletus satu bannya. Tapi di liriknya supir ini tidak sedikit pun terkejut oleh ban meletus itu. Dia malah senyum dan bilang, Alhamdulillah. Pak supir, saya ini wartawan perang, dan itu tidak boleh terlambat sedikit pun. Ini saya sudah membayar. Jadi kalau sampean alhamdulillah terus, saya bisa marah lama-lama. Ini ban meletus kok alhamdulillah. Sampai di tengah jalan asnya patah. Dia bilang alhamdulillah, dia bilang. Malah lebih keras alhamdulillahnya. Si Amerika marah besar. Tuan, aku membayangkan kalau yang patah punggung Tuan bagaimana? Ini cuman asnya, truk yang patah. Coba kalau yang patah itu punggung ente apa punggung saya, kan celaka. Jadi alhamdulillah lah. Agama itu artinya inna dina indallahil Islam, itu artinya cara tunduk kepada Allah adalah bukan institusi, bukan nomenklatur, tapi sistem, program, visi misi untuk supaya jadi cara untuk tunduk kepada Allah adalah melakukan penyelamatan kepada sesama manusia dan alam semesta, rahmatan lil alamin. Selama kamu menyelamatkan, Islam itu artinya menyelamatkan. Parameter selamatnya adalah sampai kepada Allah lagi. Kon nek gak tutuk Allah kate nang ndi kon? Ka ono nggon kos liyane kok. Kon nang Mars nek Gusti Allah. Kon nang galaksi kono nek Gusti Allah kabeh kate mlayu nang ndi kon? Ya Rasulullah, engkau dipanah oleh orang-orang kafir itu sehingga lehermu luka, sehingga pundakmu sengkleh dan engkau dievakuasi masuk ke gua Uhud. Mohon perkenankan aku untuk menjatuhkan, menggugurkan batu-batuku supaya menimpa pasukan-pasukan kafir itu. Terus malaikat datang terus izinkan, saya tak ngebes. Ngebes itu artinya badai. Saya tak nyunami. Muhammad mengatakan, tolong jangan lakukan. Sebab kalau Allah perintahkan, pasti dia juga perintahkan saya, kamu akan saya suruh, tapi jangan lakukan. Karena aku sudah terlanjur mendoakan agar yang melukai saya tadi nanti punya cucu menjadi pemimpin Islam. Gitu loh. Aku singitan, gak karu-karuan. Aku kesingitan pol. Sudah tidak di koran, tidak di TV, sudah tidak di mana-mana, sudah lama saya. Sekarang aku singitan, tapi hanya singitan. Dan cita-citaku itu saya tidak ada, semakin saya tidak ada, semakin saya diridhoi Allah. Karena nanti kita kan akhirnya ilaihi rojiun. Kalau ilaihi rojiun itu artinya engkau menyatu dengan Allah. Maka menyatu itu bahasa Islamnya adalah tauhid. Tauhid adalah penyatuan. Dari Tuhan menciptakan Nur Muhammad, kemudian menciptakan alam semesta Big Bang, sampai ada Nabi Adam itu lamanya sekitar 19 miliar tahun. Terus dari Nabi Adam sampai sekarang itu belum sampai 100.000 tahun. Terus 100.000 tahun ini dinggo uripmu karo dinggo uripmu
0,0 dadi ming sedelet. Urip iki ming mampir ngombe. Semua prestasimu di dunia ini cuma rumah singgah, bukan rumah beneran. Jadi ning dunia itu tunggon membangun, tunggon sukses. Saiki iki yo ming try out kuwi. Toto-toto, golek-golek foto, digawe nglumpukno kayu-kayu, nanti rumah sejati kita di surga. Di surga nanti kita hidup di dalam dua keabadian. Kholidina kuwi kekal. Kekal wis gak iso mbayangno. Abada, abadi bisa. Wudu. Kowe wudu kuwi sing kok wudu iki apa? Rai, tangan, apa meneh? Rambut, kuping, sikil. Apakah benar yang kamu bersih adalah wajahmu, kupingmu, rambutmu, karo sikilmu? Ataukah ada yang lebih penting dari itu? Yang lebih penting adalah bukan fisik wajahmu, tapi harga dirimu, martabat hidupmu yang kamu harus bersihkan. Maka wajah yang diusap dengan air, itu betul enggak? Tanganmu kamu bersihkan supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang menyakiti orang. Kakimu kamu bersihkan dengan air untuk lambang supaya kamu tidak melangkah ke tempat-tempat yang salah, yang kotor. Kan begitu. As-sholatu imaduddin, berarti sembahyang itu juga tiang yang sangat penting di dalam menjalankan agama. Wong sembahyang kuwi kuncine kowe mencari pencahayaan dari Allah supaya memantulkan cahaya Allah itu kepada orang lain. Jadi sholat itu urusan pencahayaan, dan hidup itu ya cahaya. Karena Allah itu nur samawati wal ardh. Jadi dengan sholat ilinga cahaya, supaya cahaya Allah masuk, dan kalau masuk ke kita pasti memantul ke kiri kanan kita. Jadi begitu, semakin kita rajin sholat, semakin kita mencahayai orang lain. Mencahayai iso diterjemahkan menjadi kemurahan ekonomi, iso diterjemahkan menjadi kemurahan hati, iso banyak nyenengke wong, ngamanke wong, itu semua cahaya. Ya, itu sholat. Allahumma ghafir lana Allahumma ghafir lana ya ghaffar ya ghaffar. Allahumma aftah lana abwab ar-rahmah. Allahumma aftah lana abwab al-barakah, abwab al-ni'mah, abwab al-quwwah, أبواب العافية وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Makanya umroh jangan terlalu sering. Kisan pindo cukup, umur kaji kisan cukup. Nomor sebabnya banyak, kalau sebab sosialnya gak enak lah kurara sing mesti gak iso umroh. Sakno tuh mayoritas kan gak iso toh. Pon umrah. Karena kalau Anda di Mekah, Anda tahu itu Mekah itu serius ini. Allah bikin Mekah itu. Coba pelajari kosmologi, Anda pelajari alam semesta, pelajari struktur gelombang di bumi ya. Itu Mekah itu kan betul-betul titik pusat dari alam semesta. Jadi ini tingkat online-nya ke atas luar biasa di situ. Dan tidak pernah berhenti tau di Mekah itu. Nuwene itu tidak pernah berhenti, berabad-abad. Pernahkah kita bertanya bagaimana cara melangkah yang benar? Pernahkah kita mencoba menyesali hal-hal yang barangkali memang perlu disesali dari perilaku-perilaku kita yang kemarin? Bisakah kita menumbuhkan kerendah hatian di balik kebanggaan-kebanggaan? Masih tersediakah ruang di dalam dada kita dan akal kepala kita
untuk sesekali berkata kepada diri sendiri bahwa yang bersalah bukan hanya mereka, bahwa yang melakukan dosa bukan hanya ia, tetapi juga kita, bahwa yang mesti disembuhkan itu nomor satu bukan yang di luar diri kita. Ini oleh seorang wartawan Amerika yang akan meliput sebuah peperangan di sebuah negara Afrika. Karena sudah ketinggalan sama teman-temannya, dia dapatnya truk itu aja. Baru berapa kilo udah meletus satu bannya. Tapi di liriknya supir ini tidak sedikit pun terkejut oleh ban meletus itu. Dia malah senyum dan bilang, Alhamdulillah. Pak supir, saya ini wartawan perang, dan itu tidak boleh terlambat sedikit pun. Ini saya sudah bayar. Jadi kalau sampean Alhamdulillah terus, saya bisa marah lama-lama. Ini ban meletus kok Alhamdulillah. Sampai di tengah jalan asnya patah. Dia bilang Alhamdulillah, dia bilang. Malah lebih keras Alhamdulillahnya. Si Amerika marah besar. Tuan, aku membayangkan kalau yang patah punggung Tuan bagaimana? Ini cuman asnya, truk yang patah. Coba kalau yang patah itu punggung ente apa punggung saya, kan celaka. Jadi Alhamdulillah lah. Itu bukan personalitas, tidak ada diri yang sejati kecuali Allah itu sendiri subhanahu wa ta'ala. Yang lain bukan diri, yang lain hanya cipratan dari diri sejati. Coba ya. Jadi kon iku aja tak gopoh karo awakmu dhewe. Kok aku anggitmu kon iku ono ta? Kon iku gak ono. Iku mek kun wis kon mari ono gak ono, gak ono masalah. Jadi awakmu gak usah perhatian sama dirimu. Dirimu itu tidak penting. Dan saya hidup itu bekalnya adalah yakin bahwa aku tidak penting. Yakin bahwa bukan aku ini yang akan jadi pusat perhatianku. Di dalam diriku tidak ada aku. Di dalam diriku tidak ada Ainun Najib. Karena sudah penuh cinta. Dan cintaku tidak boleh aku tujukan kepada diriku sendiri yang sementara bernama Ainun Najib. Di dalam diriku tidak ada diriku. Nah sekarang temukan, karena manusia itu makhluk kemungkinan yang diberi akal untuk mengambil jarak dari kehidupan, maka tiap hari manusia harus menemukan yang mana saja dari perilaku saya hari ini yang diridhoi Allah dan mana yang tidak diridhoi, termasuk yang mana perilaku saya yang mencerminkan ridho saya kepada Allah, yang mana yang tidak. Itu ukuran dalam hidup. Jadi ridho itu berlangsung setiap saat di dalam kejadian hidupmu masing-masing. Kalau kamu dapatnya hari ini 50, berdirilah di 50.000 ini. 50.000 itu menjadi tidak membahagiakanmu kalau engkau berdirinya di 100.000. Sehingga Anda mengatakan, kok cuma 50.000? Karena kamu berdirinya di 100.000. Betul? Nah, kebanyakan manusia itu tidak berdiri di fakta hidupnya, tidak berdiri di kenyataan hidupnya. Dia berdiri di harapannya, kan kurang terus. Wong-wong do kaget sing rondo kae ndelok Robiah iki nggawa ember isine banyu. Lu ngapa nang Diah Rabiah kowe nggawa banyu bengi-bengi jam 2? Dia mengatakan, aku iki pengen nyirami neraka ben ora panas. Soalnya aku mesake nek wong-wong kuwi ngibadah mergo wedi neraka, orang ngibadah mergo tresna marang Gusti Allah. Di malam yang lain dia membawa obor dengan api dan ditakoni wong rondo, kowe ngopo bengi-bengi nggawa obor Terus dia menjawab, aku ingin membakar surga supaya manusia beribadah kepada Allah tidak karena ingin surga, tapi betul-betul karena ingin Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nek jenengan cintane nang swarga, mungkin entuk swarga ning ora entuk katresnane Allah Subhanahu wa taala. Nek kowe tresna nang Allah, engko bonuse swarga. Milih ndi? Wudu. Kowe wudu kuwi sing kok wudu iki apa? Rai, tangan, apa meneh? Rambut, kuping, sikil. Apakah benar yang kamu bersih adalah wajahmu, kupingmu, rambutmu, karo sikilmu? Ataukah ada yang lebih penting dari itu? Yang lebih penting adalah bukan fisik wajahmu, tapi harga dirimu, martabat hidupmu yang kamu harus bersihkan. Maka wajah yang diusap dengan air, itu betul nggak? Tanganmu kamu bersihkan supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang menyakiti orang. Kakimu
kamu bersihkan dengan air untuk lambang supaya kamu tidak melangkah ke tempat-tempat yang salah, yang kotor, kan begitu.